Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Akadun dalam sesi perkuliahan pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu ideologi yang lain atau isu yang lain, yaitu Islamisme. Semoga saudara-saudara menikmati sesi perkuliahan ini. Islamisme pada dasarnya merupakan salah satu varian, ada beberapa varian ideologi Islamisme. Ada ciri-ciri pokok dari ideologi tersebut, ada pandangan dan orientasi politik masing-masing ideologi, dan ada kelompok-kelompok gerakan Islam yang masuk dalam kategori varian Islamisme tersebut berdasarkan ciri-ciri pokoknya. Ada dua kategori, ada Islam mainstream, ada non-Islam mainstream. Islam non-mainstream dengan mudah lebih dalam taksonomi gerakan-gerakan Islam tersebut, terutama Islam baru, Islamisme baru, yaitu kelompok-kelompok gerakan Islam, bukan Islam baru ya, tapi kelompok-kelompok atau golongan Islam yang menamakan diri kelompok-kelompok Islam baru, yaitu kelompok-kelompok gerakan Islam yang tumbuh sejak masa reformasi. Kelompok Islam mainstream seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Maf'aul Anwar telah banyak diulas karena gerakan Islam baru kadernya sangat fenomenal. Islamnya sebagai ideologi politik, pertama ada yang namanya Islam modernis, ada Islam tradisional konservatif, ada transformisme Islam, ada Islam fundamentalis. Kelompok Islam modernis, ciri utamanya adalah berusaha memajukan Islam melalui pengembangan gagasan-gagasan rasionalisme, liberalisme, dan modernisme. Ada yang berorientasi politik, dan biasanya kalangan ini mengembangkan partisipasi politik demokratis di dalam masyarakat muslim melalui partai-partai. Ada yang menempuh jalan kultural dan biasanya berkonsentrasi pada pengembangan masa sipil dan menolak Islam politik. Islam modernis terdiri dari Islam modernis liberal dan Islam modernis radikal. Yang liberal, ini varian liberal dari Islam modernis ini percaya bahwa mereka harus mengambil posisi untuk melakukan sekularisasi politik dan ekonomi. Sekularisasi politik dilakukan dengan cara memisahkan agama dari negara, sementara sekularisasi ekonomi dengan cara memisahkan ekonomi dan negara. Contoh, para Madinah yang berdasarkan pandangan keagamaannya dan politiknya pada pemikiran-pemikiran Nukolas Majid, mereka memandang bahwa negara merupakan segi kehidupan duniawi yang dimensinya bersifat rasional dan kolektif. Sementara agama adalah aspek kehidupan yang dimensinya struktural dan pribadi. Dengan demikian, mereka memisahkan antara kehidupan agama dan negara. Dalam hal ekonomi, pandangannya cenderung kapitalistik dengan mendasarkan pada sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang ditafsirkan dalam perspektif Adam Smith sebagai invisible hand. Pandangan Nukolas Majid banyak dianut kalangan HMI dan kelompok modernis lainnya. Selain di NGO, para aktivis varian ini banyak yang aktif di dunia aktivis dan partai politik. Sekalipun demikian, varian ini tidak mengagendakan gerakannya pada sebuah target politik tertentu yang didasarkan pada tesis politik keagamaannya. Gerakan mereka tidak agresif, tidak terorganisir secara ketat, hanya bergerak mengalir sesuai dengan perkembangan lingkungannya. Selain HMI, ada kelompok JIL atau Jaringan Islam Liberal. JIL ini merupakan kelompok yang berasal dari kalangan tradisional NU. Namun dilihat dari pandangan-pandangannya, mereka telah jauh dari tataran tradisionalisme. Dari segi pemikiran, pada dasarnya mereka merupakan kelanjutan dari pemikiran Nukolas Majid. Mereka memandang bahwa negara harus netral dari pengaruh agama apapun, sementara agama harus berada di dalam wilayah privat. Negara haruslah bersifat sekuler,
negara adalah sebuah penjaga harmoni interaksi antar kelompok di tengah masyarakat untuk menjamin nilai-nilai kebebasan dan demokrasi. Islam modernis ini juga muncul dalam bentuk modernis radikal. Modernis radikal menolak westernisasi dan sekularisasi. Modernis radikal menolak paradigma sekularisasi yang bersifat deterministik bahwa dunia harus dibebaskan dari nuansa keagamaan dan mustahil sebuah masyarakat menjadi modern kalau tidak sekuler dulu. Modernis radikal menerima rasionalisme serta berpendapat bahwa Islam dikembangkan dengan gagasan-gagasan rasionalisme. Varian-varian legal ini hanya kemudian yang terjatuh menjadi fundamentalis anti barat. Contoh moderalis radikal, kelompok-kelompok Islam transnasional yang berkembang pasca reformasi, salah satunya adalah Ikhwanul Muslimin Indonesia. Islam transnasional, gerakan Islam yang kebenarannya menjadi bagian dari gerakan Islam internasional. Islam tradisionalis konservatif, salah satu varian dari Islamisme. Jenis ideologi Islamisme konservatif meskipun secara politik bisa saja mengambil bentuk-bentuk modern atau fundamentalis. Jenis Islam arus utama yang menjadi basis organisasi-organisasi sosial keagamaan yang besar seperti Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah disebut kelompok modernis karena sifat paradigma keagamanya cenderung pada rasionalisme. Namun ideologi politiknya adalah konservatif yang terlihat dari bahwa sikap dasar politiknya lebih mengedepankan sikap moderat, kooperatif, dan tidak oposan serta bisa berakomodasi ke dalam negara nasional, termasuk pendukung NKRI. Baik Muhammadiyah dan NU adalah pendukung NKRI. Sementara NU, sekalipun tradisi pemikiran politiknya selalu berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun pandangan dasarnya adalah tetap bahwa prinsip negara dan pemerintah wajib ditaati dengan catatan sepanjang syariah dijamin dan keguguran pelanggaran terhadap hukum dan seterusnya dicegah. Contoh gerakan Islam mainstream lainnya seperti Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PRT) versus masuk ke dalam kategori varian ini. Sikapnya yang bisa berakomodasi ke dalam negara bangsa barangkali berhubungan dengan kesejarahan kelompok-kelompok gerakan keagamaan arus utama ini. NU Muhammadiyah merupakan bagian dari organisasi-organisasi yang terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan dan pendirian negara bangsa ini dan menjadi salah satu pemegang saham negara Republik Indonesia. Aspek kesejarahan demikian mendorong kelompok-kelompok gerakan ini dalam merespon kebijakan-kebijakan pemerintahan lebih berdasarkan pada cita-cita politik kebangsaan dan NKRI adalah final. Karena itu varian tradisionalis konservatif ini juga cenderung apolitis mengenai isu politik sehari-hari dan memiliki preferensi untuk memilih gerakan Islam kultural ketimbang Islam politik. Varian neo-tradisionalis sebaliknya cenderung menolak berakomodasi ke dalam entitas negara bangsa karena menginginkan entitas umat universal di bawah kekhalifahan dunia. Contohnya Hizbut Tahrir Indonesia. Gagasan pan-Islamisme semacam ini lebih sedikit muncul di kalangan tradisionalisme konservatif ketimbang muncul di kalangan fundamentalis. Masih dalam kategori varian yang menolak berakumulasi ke dalam negara bangsa, tetapi kelompok ini tidak memiliki cita-cita politik tertentu, kecuali semangat pembentukan komunalisme global. Kelompok ini bersikap apolitis secara total karena preferensi memilih gerakan Islam kultural ketimbang Islam politik. Contohnya Darul Arkam, Jamaah Tabligh. Tiga kelompok tersebut, HTI, Jamaah Tabligh, dan Darul Arkam, termasuk Islam transnasional dan keduanya merupakan Islam non-mainstream. Yang ketiga adalah aliran yang sifatnya transformasi Islam. Pengaruh pemikiran kiri di dalam Islam muncul di Indonesia di bawah payung transformasi Islam. Dalam paham ini, Islam harus menjadi kekuatan progresif dan transformatif dengan misi utama untuk menegakkan keadilan, membela sektor-sektor masyarakat yang marginal dan tertindas, dan melawan kezaliman dalam politik maupun ekonomi. Varian ini memandang
modernisme dengan ideologi pembangunannya telah menghasilkan eksploitasi dan marginalisasi terhadap kaum miskin, duafa, dan musta'afin, dan pada kiranya tidak mampu mengekspresikan harkat dan martabat kemanusiaannya. Modernisasi melahirkan struktur sosial yang tidak adil dan terjadinya konsentrasi kekuasaan. Modal dan informasi hanya pada sekelompok elit, dan mereka inilah yang memonopoli kekuasaan dan mengontrol mereka yang tidak diuntungkan. Gagasan penting dari transformis ditemukan dalam beberapa pikiran aktivis Muslim yang berada di NGO seperti Muslim Abdul Rahman, Masdar Masdui, tingkat internasional tokoh-tokoh seperti Ali Asghar, engineer, Ali Syariati, serta Hasan Hanafi. Mereka berorientasi politik sekaligus kultural dalam gerakannya, tidak punya problem dengan identitas negara bangsa, sangat pluralis, inklusif, dan memperjuangkan demokrasi. Di Indonesia, para eksponen varian transformisme Islam hanya sedikit yang aktif dalam partai politik. Mereka yang berorientasi politik banyak membangun jaringan dengan gerakan-gerakan kelompok sosialis dan kelompok kiri lainnya. Di kalangan ini, pandangan politik varian transformisme Islam dikenal sebagai sosialisme Islam dan umumnya menjadi motor ideologis bagi kelompok-kelompok gerakan yang berbasis Islam. Yang keempat adalah Islam fundamentalis. Sumber-sumber ideologi fundamentalisme di dalam Islam sangat beragam. Mereka juga disebut sebagai kelompok neo-revivalis karena mengagendakan kebangkitan hegemonis dunia Islam. Dalam setting kontemporer,nya, akar fundamentalisme itu bisa ditelusuri pada permusuhan Barat terhadap dunia Muslim. Misalnya, sebagai dirumuskan oleh ramalan Huntington tentang Clash of Civilization. Mereka menolak sekularisasi, westernisasi, dan bahkan modernisasi. Penyebab maraknya fundamentalisme Islam adalah berkembangnya paham-paham keagamaan terutama yang dipasok oleh Wahhabisme. Mereka juga cenderung menolak demokrasi dan kemudian bergerak di bawah tanah serta berorientasi sangat politis dengan basis jemaah-jemaah yang eksklusif. Di kalangan tertentu, gerakan-gerakan fundamentalis, mereka menginginkan tegaknya kepemimpinan politik besar. Tapi lucunya, Wahabi yang dulu bergerak di Arab, terutama di Arab Saudi sendiri melakukan modernisasi. Nah, itu yang lucunya. Mereka suka melakukan modernisasi yang tadinya boleh gitu. Sementara di luar Arab Saudi sekarang berkembang juga Islam seperti yang terjadi di Afghanistan juga. Kelompok ini secara keagamaan disebut dengan Salafi. Mereka ingin menerapkan Islam sebagaimana kalangan salaf. Apa itu kalangan terdahulu dalam mengamalkan ajaran Islam? Mereka berusaha menggunakan metode manhaj Salafi dalam memahami Islam dengan ciri utama kuatnya pendekatan tekstualis. Argumen seperti itu dapat kita temukan dalam setiap gerakan Salafi, baik itu pada masa kuno, pada masa sahabat Nabi, maupun pada masa modern sekarang ini. Kerangka gagasannya adalah penolakan terhadap realitas sekarang dan keharusan mengubah realitas sesuai dengan keagungan doktrin dan mengambil sampel sejarah masa lalu yang dipilih paling sesuai dengan doktrin. Karena kuatnya referensi ke masa lalu, maka sebenarnya kurang memberi tempat pada pertimbangan realitas sekarang. Secara simbolis, berkembangnya gerakan Salafi ini terlihat sekarang ini gejala yang tampak pada adanya simbol-simbol baru Islam yang lazim di Timur Tengah, digunakannya pula oleh masyarakat Muslim Indonesia. Munculnya simbol ini seiring dengan pemahaman baru tentang Islam, di mana wanita berjilbab misalnya harus menggunakan cadar menutup wajah, walaupun pria berbaju putih dengan model celana panjang di atas mata kaki. Yang tidak memasyarakat tersebut tentu saja bukan sesuatu yang mudah untuk diperkenalkan, kecuali memiliki militasi yang cukup untuk memperkenalkan simbol baru tersebut. Gerakan tersebut tentu saja tidak sebatas simbol-simbol. Masih terdapat sejumlah gerakan Salafi lainnya, seperti gerakan Iman Samudra, gerakan Tarbiyah, Hizbut Tahrir, dan sebagainya. Benang merah dari beragam kegiatan tersebut adalah gerakan yang tumbuh di Timur Tengah dengan ciri dominan kuatnya interpretasi tekstualis.
Model pemahaman gerakan Salafi di Timur Tengah tentu tidak serta-merta dapat digunakan dalam memotret gerakan Salafi di Indonesia. Selalu saja ada partikularisme. Hal ini semakin signifikan apabila melihat salah satu ciri gerakan Salafi yang lebih tertutup dibandingkan dengan gerakan Islam modern. Nah, sekarang ada berapa, kalau tadi yang mainstream, sekarang ada Islam non mainstream. Ini ada, kalau dilihat dari taksonomi gerakannya, tumbuhnya gerak-gerakan baru non mainstream ini mengambil dua bentuk. Pertama, gerakan non Salafi yang mengikatkan diri dengan semangat mewujudkan doktrin secara kafah dalam arti literal. Yang kedua, gerakan Salafi yang berusaha mewujudkan cita-cita sosial politik Islam yang berbeda dengan formulasi gerakan Islam mainstream. Dua gerakan ini tumbuh secara bersamaan dan saling bersinggungan baik dengan sesama gerakan non-mainstream maupun dengan gerakan mainstream. Tiga kategori gerakan politik kelompok mainstream ada jihadis, reformis, dan rejeksionis. Jihadis adalah bentuk aksi politik berupa tindakan kekerasan atas nama jihad. Reformis adalah bentuk aksi politik berupa tekanan terhadap pemerintah tanpa melakukan kekerasan yang mengganggu stabilitas nasional dan menuntut hak sektarian. Rejeksionis adalah bentuk aksi politik berupa penolakan terhadap sistem demokratis dan melakukan tekanan terhadap berbagai kebijakan. Gerakan Islam non mainstream kelompok non Salafi, misalnya ada Darul Arkam, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, Isa Bugis, Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, FPI, Darul Islam, dan Hizbut Tahrir. Itu non Salafi. Sedangkan kelompok Salafi itu adalah Majelis Mujahidin Indonesia, ada Laskar Jihad, ada Jamaah Islamiyah, grup-grup informal seperti Abdul Hakim Haddad, Yazid Jas, Hussein Al-Sawed, dan lain-lain. Sementara yang masuk kelompok-kelompok pengajian diantaranya adalah daurah, halaqah, dan lain-lain. Sedangkan gerakan Islam non mainstream non Salafi misalkan adalah bisa juga termasuk dalamnya Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Gerakan Syiah di Indonesia, dan Jamaah Tabligh. Siapa itu Ikhwanul Muslimin? Gerakan Ikhwanul Muslimin sudah lama digunakan oleh sejumlah kalangan akademisi di Indonesia. Namun gerakan IM ini baru mulai tumbuh dekade tahun 90-an. Imdenya adalah munculnya kelompok Fikrah Harakah, kelompok yang sudah berdiri 1996 ini menjelang dekade 90-an mulai aktif menggodok kemungkinan pengembangan gerakan IM di Indonesia. Tokoh penting pada masa ini adalah sejumlah mantan aktivis Darul Islam. Meskipun belum menggunakan nama IM, substansi ajaran IM telah disebarkan melalui kampus-kampus. Pilihan ini bukan hal-hal yang unik, sebab IM di Mesir juga mendasarkan basis masa gerakannya di kalangan akademisi. Untuk Indonesia, formal yang digunakan adalah membentuk kelompok usro. Eksperimen ini cukup berhasil terbukti dengan dikuasai lembaga dakwah kampus oleh kelompok-kelompok usro setelah sebelumnya didominasi oleh aktivis HMI, PMI, atau PII. Di samping itu, kalangan akademisi rekrutmen kader lainnya adalah pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Arab Saudi dan Mesir, terutama yang berguru kepada tokoh-tokoh IM di kedua negara tersebut. Mereka bisa berasal dari LIPPA atau LPBA, ataupun langsung belajar di Timur Tengah. Mereka yang belajar ke Timur Tengah ini umumnya menduduki posisi dalam jamaah IM di Indonesia. Dua jalur gerakan IM, jalur Tarbiyah, Jamaah. Jalur ini berkonsentrasi dalam mempersiapkan kader pada level grassroots yang nantinya akan menjadi basis massa yang paling solid. Cara yang digunakan adalah membentuk halaqah dengan menggunakan sistem sel. Kalau menggunakan sistem sel ini, kita gerakan ini seperti gerakan PKI ya, sebelum tahun 60-an ya. Sekitar tahun 60-an ya, 61-62 itu. Atau gerakan Golkar ya. Pada waktu berkuasa itu juga menggunakan sistem sel juga. Nah, ternyata IM juga menggunakan sistem sel. Bahkan teman saya yang menjadi salah satu petinggi salah satu partai politik gitu ya mengatakan bahwa mereka gerakan IM itu diklaim telah meniru gerakan partainya gitu. Padahal sih mereka
sama aja GIM itu di mana-mana ya melakukan bisa juga. Lalu yang kedua itu jalur IM itu ada jalur Sinaya kepartian. Jalur ini digunakan sebagai salah satu aktualisasi kader dalam dunia politik. Gagasan-gagasan yang telah dipatangkan dalam jalur jamaah diterjemahkan dalam lapangan politik kepartian. Karena itu partai dianggap sebagai kelanjutan dari strategi dakwah. Nah, tentu saja harus kita buka ya, ini partai apa kira-kira seperti gerakan IM ini? Ya PKS. Ya, PKS dulunya Partai Keadilan gitu, nampaknya cocok untuk gerakan IM ini gitu ya. Dan berkembangnya pertama kali ya di Bogor, di Bandung gitu ya, di Jakarta. Ya. Lalu akhirnya Sulawesi Selatan. Bahkan di Malang juga ada. Maktab Riqabah Al-Amanah atau MRA. Dua jalur gerakan IM dikendalikan oleh MRA. MRA mempunyai struktur lain yang menopangnya seperti Mas'ul Maktab Tanfiji, Aminul Amin Maktab dan sebagainya. MRA juga mengendalikan sebuah institusi semacam Politbiro jalur kepartian. Mekanisme yang digunakan adalah struktur Majelis Dewan Syuro yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam partai. Seluruh anggota MRA adalah anggota Majelis Dewan Syuro. Hanya sedikit sekali anggota Majelis Dewan Syuro yang bukan anggota MRA. Dalam pandangan MRA, kesempurnaan kader tidak hanya diukur dari kualifikasi spiritual, sebagaimana doktrin dasar IM. Lebih dari itu, kesempurnaan kader harus teraktualisasi dalam kehidupan nyata. Dalam konteks inilah tarbiyah sinasa atau kepartian hanyalah salah satu elemen aktualisasi dakwah. Aktualisasi lainnya adalah sangat beragam. Aktualisasi dakwah IM, pertama tarbiyah umum atau halaqah, rekrutmen umum kader untuk pemula. Di sini kader disalurkan dalam beragam tarbiyah yang sudah tersedia. Tarbiyah sebenarnya partai diaplikasikan dalam partai. Tarbiyah amalia bisnis diaplikasikan dalam beragam jenis usaha, tarbiyah dalam bidang perseroan pembentukan kelompok-kelompok kecil di kantor-kantor swasta maupun pemerintahan. Sasaran ofensifnya adalah kegiatan keagamaan di kantor, menguasai kepengurusan, kegiatan masif di perkantoran. Tarbiyah asakria parameter di sejak tahun 1996 pentingnya menyiapkan sayap militer. Nah, ini tarbiyah umum biasanya alumnisnya itu menjadi ciri khasnya itu satu, pokoknya. Nah, itu kalau sudah pokoknya itu ciri IM. Jalur khusus yang akan menggembleng kader dalam latihan parameter menggunakan metode LIKO, yaitu pada tahap mukayam, di mana para kader harus menguasai latihan fisik dan latihan bela diri. Diselenggarakan oleh seluruh jajaran jamaah seperti DPD, DPRA. Pelatihan parameter dilakukan tempat-tempat tertutup seperti Gunung Salak, Barango, Puntang, di Bandung. Terdapat jalur khusus yang menerjemahkan gagasan jihad fisik gerakan Ikhwan. Jalur ini tertutup dalam struktur IM, menjadi struktur dalam pelatihan parameter. Kelompok ini mirip kelompok Ujaim, sayap jihad Ikhwanul Muslimin di Mesir, atau barikade di Judin di Al-Aqsam, sayap militer Hamas. Yang kedua, ini selain IM yang termasuk dalam step itu adalah Hizbut Tahrir. Kiai Mamah Abdullah bin Nuh, pemilik pesantren Al-Ghazali Bogor, mengajak Abdurrahman Al-Baghdadi, seorang aktivis Hizbut Tahrir yang tinggal di Australia, untuk menetap di Bogor. Ya, sekitar tahun 1982 sampai 1983. Tujuannya semata untuk membantu pengembangan pesantren Al-Ghazali. Saat mengajar di pesantren tersebut, Abdullah Al-Baghdadi mulai berinteraksi dengan para aktivis masjid kampus dari Masjid Al-Ghafir IPB Bogor. Dari sanalah pemikiran Taqiyuddin mulai didiskusikan. Dibentuk kemudian halaqah-halaqah pengajian kecil untuk mengeksplorasi gagasan HT. Buku-buku HT seperti Taksiyah Islamiyah, Fikrul Islam, Nizam Islam mulai dikaji serius. Para aktivis kampus inilah yang mulai menyebarkan gagasan HT. Melalui jaringan lembaga dakwah kampus, ajaran HT menyebar ke kampus-kampus luar seperti Unpad, di Malang, Unair, bahkan hingga keluar Jawa seperti di Unhas. Satu dekade kemudian, tepatnya pada dekade 1990-an,
ide-ide dakwah Hizbut Tahrir mulai disampaikan kepada masyarakat umum dengan cara door to door. Tahap pertama, penyampaian dakwah pada orang tua mahasiswa. Tahap kedua, sering dengan uang kulusnya para mahasiswa, maka tes pada dakwah mulai bergerak di perkantoran, pabrik, dan perumahan. Dakwah ini pun dilakukan selama satu dekade hingga dekade 2000-an. Dakwah HT semakin mendapat kesempatan seiring adanya perubahan iklim politik Indonesia, yaitu reformasi. Namun demikian, tidak serta-merta HT mendeklarasikan dirinya sebagai gerakan Islam yang terbuka. Seiring berkembangnya sambutan masyarakat, sebuah konferensi internasional soal khilafah Islamiyah kemudian digelar, yaitu pada Maret 2002 di Istora Senayan. Konferensi menghadirkan tokoh-tokoh Hizbut Tahrir dari dalam maupun luar negeri seperti Haji Dr. Muhammad Usman, SPVK, Ustadz Ismail Wan Wahwa, Ustadz Syarifuddin M. Zain, dan Kiai Haji Muhammad Al-Katha Indonesia. Konferensi tersebut menjadi penanda lahirnya organisasi Hizbut Tahrir Indonesia, dan sejak itu mulai memproklamasikan diri sebagai organisasi politik yang berideologikan Islam. Dalam konteks HT, pembentukan partai berarti dicapainya tahap kedua perjuangan, yaitu tahap berintegrasi dengan masyarakat. Marhala tafaul ma'al ummah. Tujuan politik Hizbut Tahrir bertolak dari pandangan Taqiyuddin An-Nabhani bahwa dunia Islam harus terbebas dari segala bentuk penjajahan. Maka mendirikan Khilafah Islamiyah menjadi sebuah keharusan. Khalifah yang maksud adalah kepemimpinan umat dalam suatu daulah Islam yang universal di muka bumi ini, dengan dipimpin oleh seorang pemimpin tunggal yang dibaiat oleh umat. Dengan tujuan untuk mendirikan Khilafah Islamiyah, maka HT telah memproklamasikan dirinya sebagai kelompok politik, bukan kelompok yang berdasarkan kerohanian semata, bukan lembaga ilmiah, bukan lembaga pendidikan, dan bukan pula lembaga sosial. Dengan atas dasar itulah, maka seluruh aktivitas yang dilakukan oleh HT bersifat politik, baik dalam mendidik, membina umat dalam aspek pikiran dan dalam aspek perjuangan politik. Adapun alasan mengapa perlu mendirikan Khilafah Islamiyah, karena semua negeri kaum muslimin dewasa ini tanpa kecuali adalah termasuk kategori Darul Kufur, sekalipun penduduknya kaum muslimin. Karena dalam kamus Hizbut Tahrir, yang dimaksud Darul Islam adalah daerah yang dalam menerapkan sistem hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aspek urusan pemerintahan dan keamanannya berada di tangan kaum muslim, sekalipun penduduknya bukan muslim. Sedangkan Darul Kufur ada daerah yang di dalamnya diterapkan sistem hukum kufur dalam seluruh aspek kehidupan atau keamanannya bukan di tangan kaum muslimin, sekalipun seluruh penduduknya muslim. Konteks ideologi dan perkembangan di Timur Tengah. Dasar utama gagasan HT adalah seruan untuk menerapkan Islam secara komprehensif. Kemunduran Islam, kata Taqiyuddin, disebabkan oleh ditinggalkannya penerapan Islam secara kafah. Kemunduran mulai nampak tak kala mereka meninggalkan dan meremehkan ajaran agama, mengabaikan qiyadah fikriyah, tanda Taqiyuddin pada tahun 1953. Oleh karena itu, untuk membangkitkan kembali keagungan Islam, solusi tunggalnya adalah menerapkan seluruh Islam secara sempurna, tanpa ada kompromi dengan sistem-sistem lainnya. Usaha revivalisme semacam ini, dalam beberapa segi memang bersesuaian dengan prinsip-prinsip dikembangkannya gerakan Ikhwanul Muslimin. Kesucian ini dapat dilacak dari latar belakang Taqiyuddin, di mana waktu itu belajar di Al-Azhar, Mesir. Taqiyuddin pernah bergabung dengan Jamaah Islamiyah, dengan jamaah Ikhwanul Muslimin, seperti akan kita lihat nanti pada periode awal perkembangan. Ternyata gerakan HT didukung oleh para aktivis IM di Palestina. IM dan HT mempunyai titik perseberangan yang krusial. Daulah Islamiyah yang digagas IM sama sekali tidak memasukkan prinsip khilafiyah. Bahkan daulah Islamiyah dimasukkan dalam rangka nation state. Pengabdian prinsip ini ditolak oleh Taqiyuddin. Baginya semangat kembali ke Islam secara total tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya penerapan sistem politik kekhalifahan. Hanya dengan penerapan sistem ini nilai Islam dapat diwujudkan dalam masyarakat Muslim. Sistem kekhalifahan adalah suatu bentuk tunggal negara yang meliputi seluruh wilayah penduduk Muslim tanpa ada batas nation state. Konsep yang juga ditolak oleh Taqiyuddin karena dianggap sangat lemah. Konsep yang diacu adalah model kekhalifahan masa Khulafaur Rasyidin,
di mana seorang khalifah diangkat melalui mekanisme baiat. Bagi Taqiyuddin, konsep kekhalifahan lah adalah necessary condition bagi terwujud masyarakat muslim. Konsep ini ditawarkan sebagai jawaban dari kemunduran Islam menghadapi penetrasi barat. Sepintas tawaran ini terkesan kembali ke masa lalu. Namun para aktivis HT mampu mengeksplorasi gagasan ini sebagai ideologi pelawan terhadap kolonialisme ataupun bentuk dominasi barat lainnya. Tawaran ini menjadi kontekstual karena disebarkan di tengah masyarakat muslim yang merasa kecewa di tengah hegemoni kekuasaan barat. Gagasan ini makin memperoleh tempat tak kalah dihadapkan pada kegagalan eksperimen demokrasi ataupun bentuk negara modern lainnya di mana mayoritas warga negaranya muslim. Untuk itu HT mengusung ideologi politik kekhalifahan. Dalam pandangannya, kekhalifahan adalah prototipe sistem pemerintahan Islam yang terbukti operasional selama berabad-abad. Jadi promosi politiknya itu kekhalifahan. Jadi promosi saja. Tidak tahu kalau sudah jumeneng atau jadi pemerintahannya, nggak mungkin tuh kekhalifahan itu bisa terbentuk. Untuk menguatkan gagasan ini, HT mengeksploitasi glorifikasi atau pengagungan sejarah Islam masa kekhalifahan yang dipandang bermula dari Nabi Muhammad SAW dan berakhir dengan keruntuhan Khilafah Utsmani di Turki pada tahun 1924. Gagasan-gagasan HT sejak awal memang kurang diterima secara luas. Kelompok terbesar yang menentangnya adalah para aktivis pembaharuan Islam yang mengadopsi gagasan-gagasan modern, termasuk mereka yang memperjuangkan nasionalisme Arab. Mereka mengadopsi paham strukturalisme dan sebagainya. Kelompok kedua yang resistensi kurang kuat adalah IM. Pada mulanya tokoh-tokoh IM seperti Hasan al-Banna, Said Qutb berusaha merangkul Taqiyuddin An-Abani dan barisan IM. Maaf dulu ini. Namun Taqiyuddin menolaknya dengan alasan IM dipandang terlalu moderat, utamanya karena perjuangan IM masih menggunakan kerangka nation state bukan kekhalifahan. Karena itu, sejak awal dideklarasikannya tahun 1953 di Al-Quds, saat itu di bawah yurisdiksi Jordania yang dikuasai oleh Inggris, HT harus berseberangan dengan pemerintahan yang berkuasa dan juga aktivis nasionalisme Arab. Pemerintah Yordania segera melarangnya dan melakukan penangkapan terhadap sejumlah pengurus ini. Tidak lama setelah partai ini dideklarasikan, Taqiyuddin bersama Ustadz Dawud Hamdan ditangkap di Al-Quds, sementara Munir Shakir dan Ghanim Abdul ditangkap di Aman, lalu beberapa hari berikutnya Dr. Abd Al-Aziz Al-Qiyah juga ditangkap. Semuanya dijebloskan ke penjara. Berkat petisi sekelompok wakil rakyat, pengacara pebisnis dan sejumlah yang memiliki kedudukan, Taqiyuddin kemudian dibebaskan. Sejak saat itu, HT harus hidup secara underground, menjadi gerakan clandestine di Jordania dan Syria. Pada tahun 1953, Taqiyuddin An-Abani berpindah ke Damaskus. Saat itu, intelijen Syria membawa Taqiyuddin ke perbatasan Syria Lebanon. Atas bantuan Mufti Lebanon, Syekh Hasan Al-Alaya, akhirnya beliau diizinkan masuk ke Lebanon yang sebelumnya melarangnya. Taqiyuddin menyebarkan pendidikannya di Lebanon sampai tahun 1958. Taqiyuddin berpindah dari Beirut ke Tarablus dan terpaksa mengubah penampilannya agar leluasa menjalankan kepemimpinan HT. Penyebaran gagasan dilakukan secara diam-diam sehingga mulai menyebar di kawasan Timur Tengah lainnya, terutama di Syria, Lebanon, dan Yordania. Yordania dan Palestina adalah tempat utama kaderisasi dan pengembangan HT. Pergolakan Palestina yang tidak ada henti-hentinya menjadi ladang sumber persamaan gagasan dan gerakan. Hal ini pertama Taqiyuddin menggagas dan ketua pertama HT lebih banyak bergerak di kawasan ini sehingga memungkinkan untuk selalu melakukan kaderisasi. Kedua, Palestina membutuhkan kerangka ideologi yang lebih kuat guna memperjuangkan kebebasan tanah airnya dari Yahudi. Dalam konteks inilah gagasan gerakan HT menemukan ladang persemaannya. Gerakan ini menawarkan kerangka alternatif, yaitu membangun daulah Islamiyah berdasarkan prinsip kekhalifahan, menolak segala sesuatu yang berbau barat, termasuk konsep nation state yang saat itu mulai diinisiasikan di sebuah negara Timur Tengah. Penolakan ini nampaknya bertemu dengan realitas politik pada saat itu, di mana sejumlah negara Timur Tengah justru kurang all out dalam membantu perjuangan Palestina. Pengaruh HT ini juga tampak dalam organisasi PLO.
Khalid Hasan adalah salah satu pendiri PLO yang juga pendiri HT. Begitu juga Saleh Hasan At-Tamimi, ulama yang sekali di Palestina. Kader utama HT lainnya adalah Syekh Abdul Qadir Jalum, ulama Palestina ini yang mewarisi kepemimpinan HT pasca meninggalnya Taqiyuddin pada tahun 1977. Tokoh penting lainnya adalah Syekh Ahmad Tamimi, tokoh spiritual Palestina. Mereka semua